Selamat pagi adik-adik. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Esther Melia Caroline Sigalinging. Kakak adalah mahasiswa Universitas Negeri Medan jurusan Pendidikan Matematika. Saat ini kakak sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir kakak. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan materi perpangkatan dan bentuk akar. Setelah menonton video hari ini, diharapkan kalian akan mampu memahami apa itu perpangkatan, bagaimana perkalian pada perpangkatan, dan bagaimana pembagian pada perpangkatan. Yuk, mari sama-sama belajar. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengenai apa itu perpangkatan. Nah, perpangkatan merupakan suatu perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dengan A sebanyak N kali. Dengan N adalah bilangan rasional, yaitu dimulai dari 1, 2, 3, dan 4. Untuk menambah pemahaman, kita masuk ke dalam contoh. Misalkan ada contoh 2 pangkat 4. Maka bentuk perpangkatan ini bisa kita jabarkan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2, atau 2 dikalikan sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 16. Nah, yang perlu diingat dalam bentuk perpangkatan ini adalah bentuk umum dari perpangkatan itu sendiri. Misalkan sesuai dengan contoh tadi, yaitu 2 pangkat 4. 2 ini bisa kita sebut sebagai bilangan pokok atau basis, dengan 4 merupakan pangkat atau eksponennya. Jadi seperti ini dia bentuk perpangkatan, ada bilangan pokok dan ada pangkat. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Misalkan ada 4 pangkat 5. Maka kita perlu menyatakan 4 pangkat 5 ini ke dalam perkalian berulang. Bagaimana caranya? Pertama kita lihat bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya 4. Berarti 4 harus kita kalikan sebanyak berapa pangkatnya? Pangkatnya adalah 5. Maka 4 kita kalikan sebanyak 5 kali. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4, sehingga hasilnya adalah 1024. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah minus 5 pangkat 3. Nah, kita lihat minus 3 ini ada dalam kurung, berarti minus 5 inilah yang kita pangkatkan dengan 3, atau minus 5 kita kalikan sebanyak 3 kali, sehingga hasilnya adalah minus 125. Contoh berikutnya yaitu minus 1/3 pangkat 4. Nah, ini yang perlu jadi perhatian. Minus di sini ada di luar dari tanda kurung, berarti minus kita kalikan di luar dari 1/3 pangkat 4-nya. Kita kalikan 1/3 sebanyak 4 kali, kemudian kita minuskan di luar, sehingga hasilnya adalah minus 1/81. Oke, yang berikutnya menyatakan perkalian berulang dalam bentuk perpangkatan, kebalikan dari yang sebelumnya. Misalkan ada P kali P kali P. Kita lihat di sini P merupakan basisnya atau bilangan pokok. Kemudian pangkatnya adalah berapa banyak P-nya dikalikan? Yaitu 3. Maka pangkatnya adalah 3, sehingga perpangkatannya adalah P pangkat 3. Berikutnya itu 1/5 kali 1/5 kali 1/5. Basisnya yaitu 1/5 dengan pangkat sebanyak 3. Maka bentuk perpangkatannya 1/5 pangkat 3. Contoh yang terakhir yaitu minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3. Bilangan pokoknya adalah minus 3 dengan pangkat 3, karena minus 3 dikalikan 3 kali, sehingga bentuk perpangkatannya adalah minus 3 pangkat 3. Sekarang kita masuk ke dalam masalah ya, soal cerita. Misalnya diketahui dalam sebuah penelitian ada seekor amubate berkembang biak dengan membelah diri sebanyak 3 kali setiap 20 menit. Berapakah jumlah amubate selama 1 jam jika dalam suatu pengamatan terdapat 4 amubate? Oke, yang perlu kita perhatikan dalam soal cerita yaitu bagaimana kita membuat model matematikanya. Nah, dalam soal ini bisa kita buat model matematikanya sebagai berikut. Jumlah akhir dari si amubate tadi itu dapat kita cari dengan mengalikan jumlah awal si amubate dengan n pangkat t. Apa itu n pangkat t? N merupakan banyak pembelahan yang terjadi.
Jadi dalam suatu waktu yang telah ditentukan, ada berapa banyak pembelahan yang terjadi. Jika kita perhatikan dalam soal, maka dapat kita lihat bahwa pembelahan terjadi sebanyak 3 kali, ya kan? Membelah diri sebanyak 3 kali setiap satu amuba, maka N-nya adalah 3. Kemudian T, banyak terjadinya pembelahan selama 1 jam. Dalam 1 jam. Kita lihat tadi, dari soal diketahui membelah diri sebanyak 3 kali setiap 20 menit. Setiap 20 menit berarti dalam 1 jam terjadi 3 kali, ya kan? Maka T adalah 3. Sehingga jika kita masukkan ke dalam model matematika tadi, jumlah awalnya tadi 4, ya kan? Kemudian dikalikan dengan N pangkat T, 3 pangkat 3. Maka 4 kali 2 pangkat 7, kemudian hasilnya adalah 108. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam 1 jam, jumlah amuba T menjadi 108. Kira-kira seperti itu dia. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu perkalian pada perpangkatan. Nah, yang pertama mengalikan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Jika dua bilangan berpangkat memiliki basis yang sama, maka hasil perkalian bilangan berpangkat itu adalah bilangan pokok dengan pangkat yang dijumlahkan, ya, atau dapat dituliskan sebagai berikut: A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ya, pangkatnya dijumlahkan. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh. Misalkan ada Y pangkat 3 dikalikan dengan Y pangkat 2. Kita jabarkan satu-satu, ya kan. Y kali Y kali Y, kemudian Y kali Y. Udah, selanjutnya kita lihat ada berapa Y. Kita hitung, ternyata ada 5Y. Maka hasilnya adalah Y pangkat 5. Nah, jika dengan menggunakan rumus sebelumnya, maka kita hanya perlu menjumlahkan 3 dengan 2. Sehingga hasilnya adalah Y pangkat 5. Contoh yang berikutnya yaitu 5 pangkat 3 dikalikan dengan 5 pangkat 4. Sama seperti sebelumnya, jika kita ingin menjabarkan satu-satu, maka kita kalikan 5 kali 5 kali 5, 5 pangkat 3, kemudian kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 untuk 5 pangkat 4. Sehingga hasilnya adalah 5 pangkat 7. Jika menggunakan rumus, kita hanya perlu menjumlahkan pangkatnya saja. Maka 5 pangkat 3 tambah 4, yaitu 5 pangkat 7. Kira-kira seperti itu ya. Yang berikutnya yaitu memangkatkan suatu perpangkatan. Jika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka hasil perpangkatannya berupa basis dengan pangkat yang dikalikan. Secara umum, bentuknya seperti ini. Jika ada A pangkat M dikalikan dengan N, atau A pangkat N dikalikan dengan M, maka hasilnya adalah A pangkat N kali N. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Misalkan ada P pangkat 2, pangkatkan lagi dengan 3. Maka kita perlu menjabarkan yang dalam kurung dulu kan. Itu si P pangkat 2, yaitu P kali P. Kemudian dikalikan sebanyak 3 kali. Kira-kira seperti ini dia. Kemudian kita hitunglah ada berapa banyak P, sehingga dapat hasilnya P pangkat 6. Jika dengan menggunakan rumus, kita hanya perlu mengalikan pangkatnya saja, yaitu 2 dikali dengan 3, sehingga hasilnya adalah P pangkat 6. Contoh yang berikutnya itu 3 pangkat 3 kali 3. Sama seperti yang sebelumnya, kita perlu menjabarkan dulu yang dalam kurung, ya kan? Yang dalam kurung itu 3 pangkat 3, maka perlu kita kalikan 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali, karena pangkatnya ada 3. Kemudian kita hitung hasilnya ada berapa? Ada 9, maka jawabannya adalah 3 pangkat 9. Jika dengan rumus kita hanya perlu mengalikan pangkatnya saja, 3 dengan 3, sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 9. Itu dia. Kemudian ada memangkatkan suatu perkalian. Jika suatu perkalian bilangan dipangkatkan, maka hasilnya berupa perkalian masing-masing bilangan dengan pangkat yang sama. Nah, maksudnya gimana? Untuk lebih jelasnya kita lihat model matematikanya. Jika A kali B pangkat M, maka hasilnya adalah A pangkat M kali B pangkat M. Kita masuk ke contoh. Misalkan ada K kali L pangkat 3. Maka kita perlu jabarkan satu-satu, ya kan? K kali L dikalikan sebanyak 3 kali. Kemudian kita dekatkan yang sejenis, K kali K kali K kali L kali L kali L. Kemudian kita buat dalam bentuk perpangkatan, sehingga hasilnya adalah K pangkat 3 kali L pangkat 3. Itu sesuaikan dengan rumus yang sebelumnya. Tinggal mengalihkan
masing-masing bilangan dengan pangkatnya tadi. Contoh yang kedua yaitu 3 pangkat 7, 3 kali 7 pangkat 4. Sama seperti yang tadi, kita jabarkan dulu perpangkatannya. 3 kali 7, kali 3 kali 7, kali 3 kali 7, kali 3 kali 7. Kemudian kita kelompokkanlah, kita dekatkan sejenis supaya kita lebih mudah memangkatkannya. Maka didapatkan 3 pangkat 4 kali 4 pangkat 7. Sesuaikan dengan rumusnya. Itu dia. Sekarang kita masuk ke contoh soal supaya kita bisa lebih paham. Misalkan ada 3 pangkat 4 tambah 3 pangkat 2. Ayo, dalam 3 detik kita kerjakan. Nah, maka jawabannya adalah 3 pangkat 4 tambah 2, ya kan? Karena bilangan pokoknya sama, maka basisnya hanya tinggal jumlahkan, sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 6. Contoh yang kedua, 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 5. Dalam 3 detik kita selesaikan. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 3 kali 5. Tinggal mengalihkan pangkatnya. Hasilnya adalah 5 pangkat 15. Itu soal ketiga. 2 kali 6 pangkat 3. Seperti tadi, kita kerjakan dalam 3 detik. Maka kita perlu menjabarkan, ya kan, satu-satu. Kita jabarkan 2 kali 6, 2 kali 6, 2 kali 6. Kemudian kita dekatkan nada yang sejenis. Kemudian kita pangkatkan, kita buat bentuk perpangkatan sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 6 pangkat 3. Gitu ya. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu pembagian pada perpangkatan. Yang pertama itu membagi 2 perpangkatan dengan basis yang sama. Jika 2 bilangan berpangkat memiliki basis yang sama dan dilakukan pembagian terhadap 2 bilangan tersebut, maka hasil pembagian berupa basis yang sama dengan pangkat yang dikurangkan. Maksudnya gimana? Untuk lebih jelasnya, kita coba lihat. Ini dia bentuk matematikanya. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Kita masuk ke contoh. Misalkan ada T pangkat 6 per T pangkat 4. Kita jabarkan satu-satu. T ada sebanyak 6, kemudian per T pangkat sebanyak 4. Kemudian hasil baginya adalah T pangkat 2. Itu akan sama hasilnya jika kita hanya mengurangkan pangkatnya saja, ya kan? 6 dikurang 4 sama dengan 2. Contoh yang berikutnya yaitu minus 4 pangkat kali per minus 4 pangkat 3. Seperti tadi kita jabarkan satu-satu, kemudian kita operasikan sehingga dapat hasilnya minus 4 pangkat 2. Itu akan sama jika kita hanya mengurangkan pangkatnya saja. Itu dia. Kemudian bagian selanjutnya itu memangkatkan suatu pecahan. Jika suatu pecahan dipangkatkan, maka hasilnya berupa pecahan dengan pangkat yang sama. Atau secara matematika dapat dituliskan sebagai berikut. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contohnya. Misalkan ada K per L pangkat 3, maka K per L ini harus kita kalikan sebanyak 3 kali. Sehingga hasilnya adalah nanti K pangkat Y per L pangkat Y dikalikan sebanyak Y kali. Contoh yang kedua yaitu misalnya ada 2 per 3 pangkat 3, maka kita perlu menjabarkan 2 per 3 ini sebanyak 3 kali perkalian, ya kan, karena pangkatnya 3. 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Jika ditulis dengan menggunakan rumus, maka kita hanya perlu mengalihkan saja pangkatnya ke dalam pembilang dan penyebutnya. Gitu dia kira-kira. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kita bahas soal. Nah, misalnya ada 3 per 6 per 3 pangkat 3. Dalam 3 detik kita selesaikan, yuk. Dapat hasilnya? Dapat dong. Berarti jawabannya adalah 3 pangkat 6 kurang 3. Tinggal kita kurangkan pangkatnya, ya kan? Jawabannya adalah 3 pangkat 2. Soal nomor 2. Dalam 3 detik kita selesaikan. Jawabannya adalah minus 5 pangkat 4 kurang 1, ya kan? Hanya mengurangkan pangkatnya saja, sehingga hasilnya adalah min 5 pangkat 3. Berikutnya 4 pangkat 5 kali 4 pangkat 3 per 4 pangkat 4. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kita perlu menjumlahkan dulu, kita perlu mengoperasikan pembilangnya. Kita operasikan berarti kita jumlahkan pangkatnya 4 pangkat
5 tambah 3 per 4 pangkat 4. 4 pangkat 8 per 4 pangkat 4. Hasilnya adalah 4 pangkat 2. Ya kan? Kemudian 10 pangkat 5 kali 5 pangkat 3 per 2 pangkat 4. Nah, ini kita perlu menjabarkan, kita perlu melihat apa saja bentuk perkaliannya. Di sini ada bilangan pokok 5 dan 2, maka 10 itu bisa kita rubahkan jadi 5 dan 2. Maka kita jabarkan 5 kali 2 pangkat 5 kali 5 pangkat 3 per 2 pangkat 4. Kemudian kita operasikan sehingga dapat hasilnya. Ya. Demikianlah materi hari ini mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini boleh diingat oleh adik-adik dan boleh menjadi manfaat bagi adik-adik untuk kedepannya. Atas perhatian adik-adik, kakak ucapkan terima kasih dan semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan.